Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak bapak semua, gimana kabarnya nak? Bapak berharap semuanya baik-baik saja. Baiklah anak-anak bapak semua, sebelum belajar marilah kita berdoa sejenak. Berdoa mulai. Selesai. Adapun pembelajaran kita hari ini adalah tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Sedangkan muatan pembelajaran kita hari ini adalah IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. KD IPA 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. 4.1 menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. KD 3.1 IPS mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis, kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Bahasa Indonesia KD 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. KD 4.1 menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah membaca teks laporan pengamatan, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis kesimpulan dengan terperinci. Yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu menjawab pertanyaan tentang pelestarian hewan dengan tepat. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan cara melestarikan hewan di lingkungannya setempat dengan tepat. Yang kelima, setelah membaca teks kehidupan politik di negara ASEAN, siswa mampu menyebutkan kehidupan politiknya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Keenam, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan politik dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Tahukah kamu harimau Sumatera, orang hutan dari Kalimantan, atau badak bercula satu dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu. Ayo mengamati. Perhatikan dua gambar berikut. Yang pertama gambar hutan, yang kedua gambar perkotaan. Nah, sekarang kita perhatikan pertanyaan berikut. Apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Yang kedua, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Yang ketiga, di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Yang keempat, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi ini habis? Nah, ini silahkan Anda kerjakan nanti di buku latihannya ya. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting dan harus kita lestarikan agar 1. Tidak punah, 2. Dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan, 3. Menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen, 4. Dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan. Yang pertama, memahami pentingnya pelestarian hewan seperti cara merawat kebersihan dan kesehatan hewan. Yang kedua, membuat tempat penangkaran untuk hewan langka. Yang ketiga,
tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Sekarang mari kita baca teks berikut dengan teliti. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orangutan. Tujuannya dibuat Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Nah, jawaban kamu silakan ditulis di dalam tabel ini ya nak. Bagaimana dengan hewan dan tumbuhan di daerahmu? Apakah kelestariannya terjaga? Cari dan kumpulkan informasinya ya nak. Ayo menulis. Carilah informasi tentang satu jenis hewan yang menjadi ciri khas di wilayah tempat tinggalmu. Lakukan investigasi untuk mengumpulkan fakta-fakta tentang hewan tersebut dan tuliskan dalam bentuk laporan. Tulisanmu harus mencantumkan hal-hal berikut. Yang pertama, ciri-ciri khusus dan habitat asli. Yang kedua, manfaat hewan. Yang ketiga, jumlah populasinya saat ini. Yang keempat, penyebab kelangkaan. Yang kelima, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi kelestariannya. Yang keenam, langkah-langkahmu sebagai pelajar untuk melindungi kelestariannya. Nah, jawabanmu silakan dimasukkan ke dalam tabel berikut. Ayo berdiskusi. Kamu sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan yang baik. Sekarang kamu akan mempraktekkan keterampilan tersebut. Bacalah kembali teks Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia. Berdiskusilah dengan temanmu untuk membuat kesimpulan dari isi bacaan tersebut. Tulisanmu harus menggunakan kosakata baku dan silakan dimasukkan pada tabel berikut. Simpulan dalam teks laporan. Simpulan merupakan pendapat yang dibuat berdasarkan ide pokok dari suatu uraian panjang. Kamu dapat menemukan simpulan jika sudah membaca teks secara keseluruhan. Ayo membaca. Hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk penduduk Indonesia, namun juga penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Sekarang mari kita simak teks berikut. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibanding dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Namun, pada dasarnya semua berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Sebagian besar mata pencarian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali tahun 2003.
Untuk menambah pengetahuanmu tentang kondisi politik negara-negara ASEAN, bacalah teks bacaan berikut. Kehidupan politik di negara-negara Asia Tenggara. Setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kehidupan politik. Politik yang dimaksud mencakup bentuk pemerintahan dan sejarah negara berdirinya negara tersebut. Sekilas fakta politik negara-negara ASEAN. Indonesia. Ibu kota DKI Jakarta. Kepala negara Presiden. Kepala pemerintahan Presiden. Hari kemerdekaan 17 Agustus 1945. Bahasa resmi Indonesia. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mata uang rupiah. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Setiap sila Pancasila memiliki nilai-nilai yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Malaysia. Ibu kota Kuala Lumpur. Kepala negara Yang di-Pertuan Agung. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Hari kemerdekaan 31 Agustus 1957. Bahasa resmi Melayu. Lagu kebangsaan Negaraku. Mata uang ringgit. Malaysia merupakan negara kerajaan berbentuk federasi. Kepala negaranya yaitu Sultan Yang di-Pertuan Agong, yang dipilih bergantian dengan masa jabatan selama 5 tahun. Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri yang dibantu oleh Parlemen. Malaysia diberikan kemerdekaan oleh Inggris pada tanggal 31 Agustus 1957. Singapura. Ibu kota Singapura. Kepala negara Presiden. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Hari kemerdekaan 9 Agustus 1965. Bahasa resmi Melayu, Inggris, Mandarin, Tamil. Lagu kebangsaan Majulah Singapura. Mata uang dolar Singapura. Singapura merupakan anggota negara Persemakmuran Commonwealth. Singapura merupakan negara bekas koloni atau kekuasaan Inggris yang merdeka pada tanggal 9 Agustus 1965. Lee Kuan Yew adalah Perdana Menteri yang membawa Singapura menjadi negara paling maju di Asia Tenggara. Thailand. Ibu kota Bangkok. Kepala negara Raja. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Bahasa resmi Thai. Lagu kebangsaan Pleng Chat Thai. Mata uang Baht. Thailand merupakan negara monarki konstitusional yang dipimpin oleh raja. Pemerintahan Thailand dijalankan oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh raja. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Hal ini sesuai dengan arti nama Thailand, yaitu tanah kebebasan. Filipina. Ibu kota Manila. Kepala negara Presiden. Kepala pemerintahan Presiden. Hari kemerdekaan 4 Juli 1946. Bahasa resmi Tagalog dan Inggris. Lagu kebangsaan Lupang Hinirang. Mata uang Peso Filipina. Presiden Filipina bertugas sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi angkatan bersenjata yang dipilih setiap 6 tahun sekali. Hari kemerdekaan Filipina diperingati sebagai Hari Republik. Brunei Darussalam. Ibu kota Bandar Seri Begawan. Kepala negara Sultan. Kepala pemerintahan Sultan. Hari kemerdekaan 1 Januari 1984. Bahasa resmi
Melayu. Lagu kebangsaan Allah peliharakan Sultan. Mata uang dolar Brunei. Sultan Brunei merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan yang dibantu Dewan Penasihat Kesultanan. Negara Brunei terletak di Pulau Kalimantan bagian utara. Negaranya berbentuk kesultanan. Brunei merdeka pada tanggal 1 Januari 1984 setelah selama hampir 1 abad menjadi negara jajahan Inggris. Laos, ibu kota Vientiane, kepala negara, presiden, kepala pemerintahan, perdana menteri. Hari kemerdekaan 19 Juli 1949. Bahasa resmi Laos. Lagu kebangsaan Peng Sat Lao. Mata uang Kip. Laos merupakan negara satu-satunya di Asia Tenggara yang tidak memiliki batas laut atau pantai. Bentuk negara Laos adalah republik dengan nama Republik Rakyat Demokratik Laos. Pada tahun 1893, Laos dijajah oleh Prancis. Berdasarkan Perjanjian Geneva pada tahun 1954, Laos ditetapkan sebagai negara yang bebas dan netral. Kamboja, ibu kota Phnom Penh, kepala negara, raja, kepala pemerintahan, perdana menteri. Hari kemerdekaan 9 November 1953. Bahasa resmi Khmer. Lagu kebangsaan Nokorich. Mata uang riel. Pemerintah Kamboja dijalankan sebagai demokratik parlementer. Anggota majelis memiliki masa jabatan 5 tahun dan masa jabatan senat 6 tahun. Militer Kamboja dipimpin oleh Menteri Pertahanan Kerajaan Kamboja di bawah kepemimpinan Perdana Menteri. Myanmar, ibu kota Nay Piu Tau, kepala negara, presiden, kepala pemerintahan, presiden. Hari kemerdekaan 4 Januari 1948. Bahasa resmi Myanmar. Lagu kebangsaan Kaba Ma Kei. Mata uang Kyat. Dulu Myanmar dikenal dengan nama Birma. Myanmar merupakan negara berbentuk republik yang dikepalai oleh presiden. Sistem pemerintah Myanmar adalah demokrasi parlementer. Myanmar memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 4 Januari 1948. Vietnam, ibu kota Hanoi, kepala negara, presiden, kepala pemerintahan, perdana menteri. Hari kemerdekaan 2 September 1945. Bahasa resmi Vietnam. Lagu kebangsaan Tien Quan Cha. Mata uang Dong. Negara Vietnam berbentuk republik dengan nama Republik Sosialis Vietnam. Presiden Vietnam merupakan kepala negara sekaligus kepala militer Vietnam. Badan pembuat undang-undangnya yaitu Majelis Nasional Vietnam. Di pembelajaran sebelumnya, kamu sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kegiatan ekonomi. Setelah kamu membaca informasi, isilah diagram Venn-mu untuk membandingkan 2 negara ASEAN tersebut terkait kehidupan politiknya. Nah, sekarang silakan kamu isi diagram Venn berikut. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Bapak sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.